Sesosok wanita berambut panjang, berbaju putih berjalan menggeret kakinya. Hari ini, podcast Do You Hear Me akan membawakan sebuah cerita horor yang ada di internet. Desember tahun 2015. Ini adalah tahun terburuk dalam kehidupanku. Rumah yang sudah bertahun-tahun kami huni harus kami tinggalkan untuk biaya pengobatan ayahku. Akhirnya, kami pindah ke sebuah rumah kontrakan yang sederhana, seram, sunyi, dan membuat bulu kuduku berdiri ketika pertama kali aku melihat rumah itu. Apalagi dengan adanya pohon lengkeng besar dan rimbun yang tumbuh di samping rumah itu. Tentunya menambah kesan seram rumah kontrakan itu. Terlebih lagi, ketika aku memasuki rumah, aku merasakan aura tidak nyaman ketika berada di sana. "Ayo mah, kita pulang. Besok baru kita kesini lagi," kataku. Ketika aku akan mengunci pintu rumah, aku merasa seperti ada seseorang yang mengawasiku. Kurasakan bulu tanganku berdiri semua, seperti ada seseorang yang menyentuh tanganku. Dingin sekali. Lama aku memandangi rumah itu sebelum aku pulang. "Mah, kenapa sih harus rumah yang itu? Apa nggak ada lagi rumah yang lebih bagus?" kataku menggerutu. "Mau gimana lagi? Rumahnya udah dibayar lunas. Barang-barang juga udah dipindahkan," kata mamaku. "Iya, tapi rumah itu ngeri, Mah," kataku dengan setengah berteriak. Udah, gak usah ribut. Beresin aja baju kamu sana," kata mamaku. Ya, kami memang menumpang tinggal sementara di rumah tanteku sebelum kami mendapat kontrakan. Siang itu, akhirnya kami semua pindah ke rumah kontrakan kami yang baru. Bau apek yang sangat menyengat tercium, seperti rumah yang sudah bertahun-tahun tidak berpenghuni. "Ih, bau apa sih ini?" kataku. "Iya, bau," kata adik-adikku. Aku cuma bisa terdiam. Ya, mau gimana lagi? Kami memang harus tinggal di sini, batinku. 1 bulan sudah aku di sini. Tapi rasa takutku belum juga hilang. Seolah ada yang terus mengawasiku di rumah ini. Tapi aku tidak tahu itu apa atau siapa. Aku hanya bisa merasakan tanpa bisa melihatnya. Ti, kata papaku memanggilku. "Tolong pijitin papa," katanya lagi. Kemudian aku terbangun. Ketika itu waktu menunjukkan pukul 1 pagi. Ya, papaku memang sudah lama sakit. Dan hampir setiap malam, kami anak-anaknya bergantian untuk memijit pap. Dan hari ini adalah giliranku memijitnya. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi ketika aku baru saja selesai memijit papaku. Aku kembali ke kamar untuk tidur. Ketika aku berjalan ke kamar, aku merasa ada seseorang yang mengikutiku dari belakang. Kupalingkan wajahku ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Cepat-cepat aku berlari ke kamar, dan aku menyalakan lampu kamarku. Tapi, tiba-tiba, tuk, lampu di kamarku putus, dan tak bisa menyala lagi. Jantungku semakin berdetak kencang. Keringat dingin mengalir di dahiku. Dan aku merasa tiupan angin meniup di telingaku.
Cepat-cepat aku memejamkan mata. Aku ingin hari segera pagi. Krek, krek. Jantungku semakin berdetak kencang ketika merasakan ada seseorang yang merangkak naik ke atas kasurku. Aku takut, tapi aku merasa penasaran. Aku lalu membuka mataku perlahan. Aku tercengang, tak percaya dengan apa yang kulihat. Aku ingin berteriak dan berlari, tapi lidah dan kakiku terasa kaku dan tak bisa bergerak. Sesosok wanita berambut panjang, berbaju putih berjalan menggeret kakinya. Kuku-kuku yang panjang dan hitam menyentuh kakiku. Tangan itu dingin sekali. Dia merangkak, naik ke atas kasurku. Aku hanya bisa memejamkan mata dan membaca ayat-ayat suci yang ku tahu dalam hati. Pikiranku kosong. Hanya ayat-ayat Al-Quran yang mengisi kepalaku. Perlahan aku merasakan sentuhan tangan itu menjauh dariku. Aku lalu membuka mata dengan perlahan, dan aku tidak bisa memejamkan mata sampai azan subuh berkumandang. Untuk kamu yang punya cerita horor atau pengalaman horor, kamu boleh langsung kirim cerita kamu di alamat emailnya DHM di inipodcast00@gmail.com.